Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, dan Allah tetap memberikan kita hidayah, petunjuk iman dan petunjuk Islam. Marilah dengan ibadah-ibadah, termasuk ibadah salat Jumat ini, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, mari kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah masuk di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menerima, menghadapi ataupun masuk di bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, Syahrul Azim, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan Rajab ini diumpamakan seperti kata seorang ulama, Abu Zaid Al-Balkhi, ibaratnya adalah syahruz zara', bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan saqyuz zara', bulan untuk memberikan ataupun menyirami itu tanaman. Dan nanti bulan Ramadan kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu Syahrul al-Hasad, Syahrul Hasadiz Zara', yaitu bulan untuk menuai hasil panenan kita, hasil tanaman kita. Sekarang kita di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang sangat mulia. Banyak keutamaan ibadah di bulan Sya'ban ini. Karena dia dekat dengan bulan Ramadan. Karena dia qobliyahnya bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW juga sangat-sangat memuliakan ini bulan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, qala, berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran khairun min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak melihat Anda berpuasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban, di antara 11 bulan kecuali bulan Ramadan. Apa jawab Rasulullah SAW? Haja syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Yang pertama apa? Bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh para manusia. Bulan yang dilalaikan oleh manusia karena bulan Sya'ban ini berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab kita lihat, kita tahu bahwa bulan Rajab adalah termasuk salah satu dari Ashharul Hurum, salah satu dari 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Begitu juga
Di antara Rajab dan Ramadan, Ramadan kita ketahui bagaimana kemuliaan ini bulan-bulan Ramadan, yang salah satu bulan yang diterangkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Nah, ini manusia banyak yang lalai pada jamaah. Terkadang manusia, terkadang kita ini berprinsip, ya ibadah nanti aja, lebih serius di bulan Ramadan. Baca Quran nanti aja di bulan Ramadan. Salat tahajud nanti aja di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini kita puas-puaskan dulu. Sangat banyak pemikiran orang-orang demikian. Bulan Sya'ban kita puas-puaskan. Terkadang ada beberapa tempat mereka mengadakan pertunjukan musik. Dengan alasan inilah terakhir kita bergembira. Inilah terakhir kita berpoya-poya, berhuru-hara. Ini adalah sesuatu yang salah. Nah, disinilah umat-umat Islam sangat lupa dengan bulan Sya'ban ini. Makanya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini selain bulan Ramadan, karena disitulah manusia lupa. Ibadah di mana manusia lupa, di mana manusia lengah, di mana manusia kelihatannya berat untuk melaksanakannya, disitulah ibadah yang sangat-sangat sempurna, yang sangat-sangat faedahnya besar sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sholat tahajud. Bagaimana kita sangat berat untuk melaksanakan sholat tahajud. Bagaimana manusia di situ lengah untuk melaksanakan sholat tahajud. Terkadang mereka bangun, tujuannya bukan untuk sholat tahajud. Terkadang karena dia ingin ke kamar mandi, setelah dia buang air, lanjutkan tidurnya. Terkadang juga dia bangun karena ada nonton pertandingan sepak bola, tanpa dia laksanakan itu ibadah yang sangat mulia tersebut. Inilah bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh para umat-umat Islam. Mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini kita perbanyak ibadah para jamaah. Jangan kita tunggu bulan Ramadan. Karena bagaimanapun bulan Sya'ban ini adalah bulan sebagai franya, sebagai permulaannya. Kita mempersiapkan bulan Ramadan tidak lain adalah untuk memperbanyak, untuk memulai dari sekarang ibadah-ibadah yang insya Allah nanti bulan Ramadan akan kita lalui, akan kita laksanakan. Bulan Ramadan kita ingin misalnya sholat tarawih full, kita ingin membaca Al-Quran misalnya, satu hari hatam misalnya. Kalau kita tidak mulai dari bulan Sya'ban ini, akan sangat terasa berat kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu juga sedekah infak, jangan tunggu di bulan Ramadan. Badiru bil a'mal. Dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW, badiru bil a'mal. Dalam riwayat lain, badiru bil a'mali shalihah. Bersegeralah kamu melaksanakan amal-amal soleh. Memang benar bulan Ramadan, setiap amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita beramal soleh tidak boleh menunggu bulan Ramadan. Tidak ada perintah dari Allah ataupun Rasulnya supaya kita jangan beribadah di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan aja. Tidak ada demikian. Badiru bil a'mali shalihah. Segeralah beramal soleh kapanpun. Fasatakunu fi'atan. Karena dunia ini penuh dengan fitnah. Penuh dengan fitnah seperti malam yang gelap gulita. Kita tidak tahu besok kita mau jadi apa. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Boleh jadi seorang muslim hari ini dia mukmin, sorenya dia bisa kafir. Sore dia mukmin, besok paginya dia bisa kafir.
karena dia yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya karena dengan sekeping kehinaan harta dunia ini. Makanya jangan melambat-lambatkan ibadah. Jangan menunggu-nunggu datang bulan Ramadan kalau kita mau beribadah. Sekaranglah waktunya. Karena kalau kita sudah terlatih beribadah dari sekarang, membaca Al-Quran dari sekarang, infak sedekah dari sekarang, insya Allah Ramadan akan mudah kita lakukan. Ibaratnya kata penyair tadi, kata ulama tadi, ini saatnya bulan Sya'ban ini kita mengairi, memberi pupuk tanaman ini, memberi pupuk diri kita, jiwa kita, ibadah kita. Insya Allah di bulan Ramadan kita memanennya. Kita beribadah, Allah beri ganjaran nanti di bulan Ramadan dengan ganjaran yang berlipat ganda. Yang kedua apa? Kenapa Rasulullah SAW sangat memuliakan bulan ini, sangat memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini? Karena di bulan Sya'ban ini turfa al-a'mal, diangkatnya amal ibadah kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin ketika amal ibadah saya diangkat, amal ibadah saya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan puasa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkatnya amal ibadah ini. Ada yang namanya pekanan, seperti hari Kamis. Kenapa Rasulullah SAW puasa di hari Senin dan hari Kamis? Karena hari Kamis ini adalah diangkatnya amal ibadah, diangkatnya pahala-pahala ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini, kalau kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, kalau kita ingin amal ibadah kita diangkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pamerkan pada hamba-hambanya di alam langit sana. Marilah kita perbanyak, bukan hanya puasa. Hadis ini mencontohkan adalah puasa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah syahrus syiyam, bulan puasa, dan pasti dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya juga demikian, bulan Sya'ban ini selain puasa yang kita tingkatkan, amal ibadah yang lain juga harus kita tingkatkan. Sekali lagi, para jamaah, khatib berwasiat, jangan kita menunggu di bulan Ramadan baru kita melaksanakan amal ibadah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Di antara kemuliaan bulan Sya'ban ini juga ada salah satu malam, yaitu malam nisfus Sya'ban. Ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yatli'u fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyarik aw musyahid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfus Sya'ban turun ke langit dunia dan mengampuni segala dosa-dosa hambanya, kecuali hambanya yang tetap di dalam kesyirikan
dan juga tetap di dalam permusuhan. Nah, ini salah satu kemuliaan bulan Sya'ban. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran perkara-perkara yang syirik di bulan Sya'ban ini seyogianya jangan kita perbuat. Syirik bukan hanya menyekutukan Allah dalam penyembahan, tetapi syirik juga menyekutukan Allah dalam sifatnya. Kita meminta kepada selain Allah, ke dukun, ke paranormal dan sebagainya. Begitu juga al-musyahin. Kalau kita ingin diampuni segala dosa kita di bulan Sya'ban ini, khususnya di malam nisfu Sya'ban, orang-orang yang masih bertengkar, orang-orang yang masih ada permusuhan di antara dua kerabat, dua saudara, saudara kandung, teman, sejawat dan sebagainya, marilah kita akhiri di bulan Sya'ban ini supaya kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun amaliyah yang lain di malam nisfu Sya'ban yang kelihatannya dalilnya mungkin dhaif atau palsu, marilah kita hindari amal ibadah yang terkadang karena ketidaktahuan kita lakukan yang demikian. Tetapi bagaimanapun malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat banyak hikmahnya. Kita perbanyak amal ibadah di malamnya, amal ibadah yang umum karena supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.